Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik semua, dalam keadaan sehat semua ya. Tidak hanya kalian, keluarga kalian juga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kalian tidak sekolah, tapi kalian tetap belajar di rumah dengan penuh semangat ya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi semakin merajalela ya. Kalau pergian harus selalu pakai masker, kemudian selalu cuci tangan, menggunakan sabun dan sebagainya, jaga jarak ya, kemudian tidak boleh berkerumun, kemudian jangan lupa makan yang bergizi, dan selalu berdoa agar kita selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang teks laporan percobaan. Nanti akan Ibu jelaskan tentang pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, struktur, kemudian kaidah kebahasaan, dan yang terakhir contoh teks laporan percobaan ya. Kalian perhatikan baik-baik agar nanti kalian akan lebih paham. Pengertian teks laporan percobaan adalah serangkaian bentuk informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Kemudian, ciri teks laporan percobaan yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Ciri yang keempat yaitu memaparkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kelima, memaparkan prosedur pengamatan. Dan yang terakhir, memaparkan hasil percobaan. Maaf, masih ada ya ciri-cirinya sampai 12. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan. Yang kedelapan, harus mengandung fakta. Yang kesembilan, bersifat objektif. Kesepuluh, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang ke-11, tidak mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang terakhir, harus menggunakan tata bahasa yang baik, isinya berbobot, susunannya logis. Kemudian, bagaimana struktur teks laporan percobaan? Struktur atau susunannya. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan keenam kesimpulan. Kemudian bagaimana kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim yaitu kata yang sepadan artinya, dan antonim kata yang artinya berlawanan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kalian tentu tahu ya kata bilangan, contohnya 1, 2, 3, atau pertama, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contohnya menggunakan kata campurkan, aduklah, ratakan, hindari, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata hubung, misalnya tetapi, selanjutnya, maka, dan, saat, jika, meskipun, sehingga, dan sebagainya.
Ibu berikan contoh teks laporan percobaan. Contohnya, teks laporan percobaan ini berjudul Percobaan Pembuatan Es Krim. Tujuannya yaitu pembuatan es krim vanila bertujuan untuk membuat es krim yang sedikit mengandung gula sehingga baik dikonsumsi anak-anak. Kemudian bahannya 1 liter susu cair segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok terlebih dahulu, dan yang keempat 1 sendok makan vanili. Nah, langkah membuatnya: masak susu segar ke dalam gula pasir, ke dalam panci diaduk-aduk hingga mendidih. Kemudian yang kedua, masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu hingga merata. Yang ketiga, campurkan dengan vanila dan kembali diaduk. Yang keempat, setelah itu saring susu ke dalam wadah yang telah disiapkan. Langkah yang kelima, kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan diaduk agar merata sempurna. Yang keenam, setelah merata diamkan kurang lebih 10 menit. Yang ketujuh, adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer. Kedelapan, aduk kembali es krimnya setelah 15 menit. Lakukan sebanyak 3 kali agar benar-benar lembut. Yang kesembilan, selanjutnya masukkan kembali ke dalam freezer selama 8 jam hingga beku dan lembut teksturnya. Nah, kemudian hasilnya es krim rendah gula yang bisa dinikmati oleh keluarga atau boleh juga dijadikan usaha. Kesimpulannya, dengan percobaan es krim ini kita bisa mengonsumsi es krim sehat dan bisa menjadi referensi wirausaha. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, ini contoh teks laporan percobaan yang paling simpel, yang paling sederhana. Kalian bisa membuat yang lebih bagus ya, yang lebih sempurna ya. Jadi agar kalian lebih jelas, nanti kalian baca-baca lagi tuh ya. Dibaca lagi berulang kali sehingga kalian akan lebih paham ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi membuat kalian lebih mudah memahami ya dalam mempelajari teks laporan percobaan ya. Kiranya cukup sekian saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk belajar ya, dan semangat untuk selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.